Mari kita sama-sama sekarang membuka satu bagian dari firman Tuhan untuk melanjutkan eksposisi kita dari Injil Yohanes. Let's take a look at one portion of the scripture to continue our exposition from the book of John. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat 48 sampai 59. Let's take a look at John chapter 8 verse 49 to 59. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 48 sampai ayat yang ke-59. Once again, John chapter 8 verse 48 to 59. Kalau sudah saya bacakan untuk saudara sekalian. I'll read it out for you all. The Jews answered him, "Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon?" Jesus answered, "I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death." The Jews said to him, "Now we know that you have a demon. Abraham died as did the prophets. Yet you say, if anyone keeps my word, he will never taste death. Are you greater than our father Abraham who died, and the prophets died? Who do you make yourself out to be?" Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say, he is our God. But you have not known him. I know him. If I were to say that I do not know him, I would be a liar like you. But I do know him, and I keep his word. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad." So the Jews said to him, "You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham?" Jesus said to him, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Sekarang kita akan melihat satu bagian lagi dari Injil Yohanes. Now we'll take a look at another portion from the book of John. Mari kita sekarang membuka dari Yohanes pasal yang pertama, John chapter 1 verse 1 to 18. Now we'll take a look at John chapter 1 verse 1 to 18. Kita akan mempelajari apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam pasal yang ke-8 tadi dari terang dari Yohanes pasal yang pertama. We'll learn what we have just read from John 8 from the light of the John 1. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. John 1 verse 1 to 18. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him and cried out, "This was he of whom I said, he who comes after me ranks before me, because he was before me. For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only God who is at the Father's side, he has made him known." Mari kita sama-sama duduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Our Father in heaven, we have read these beautiful verses from your word, Lord. Just as you have given us your testimony about your Son, we would also want to learn more about the truth regarding your Son, Lord. And as we read these scriptures, we pray that you would open our eyes so that we could see Jesus more clearly. We could hear Jesus more loudly, Lord, and we would grow to love Jesus
more deeply in our life. Thank you, Lord. Please bless every one of us. Bless your servant who would speak your word, and bless everyone who has been here to hear and to receive the truth about your Son. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat percakapan Tuhan Yesus yang menawarkan the true freedom kepada orang-orang Yahudi. Brothers, in the past week, then we have learned about the words of Jesus, which offered the true freedom to the Jews. Dan Tuhan Yesus pada minggu yang lalu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang mereka merasa diri mereka bebas karena adalah keturunan Abraham. And we learned last week that Jesus said that to the Jews that those who thought that they were free because they were the descendants of Abraham. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebetulnya mereka ada di dalam bondage karena mereka sebetulnya adalah keturunan dari iblis yang adalah bapa mereka. Jesus said that they were actually in bondage because they were actually the descendants of their father, the devil. Jadi Tuhan Yesus dia mengadakan satu rebuttal kepada identitas orang-orang Yahudi yang menjadi lawan bicaranya. So Jesus proclaimed this rebuttal to these Jewish opponents, which Jesus was speaking against. Kamu merasa dirimu adalah anak-anak Abraham dan dirimu adalah anak-anak Allah, maka Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa sebenarnya iblislah yang menjadi bapa mereka. Because they claim that they were the children of Abraham and the children of the father, but Jesus said, no, you are the children of the devil. Dan Tuhan Yesus mengatakan cuma sang anak yang bisa memberikan the true freedom setelah anak itu melepaskan mereka dari rumah perbudakan dosa. And Jesus said, only the Son could really set you free from the house of bondage, of sin. Nah, pada minggu ini kita akan sama-sama melihat ada satu tindakan balik ya, satu revenge yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka juga ikut menyerang identitas Tuhan Yesus. But this week we'll take a look at how these Jews who attacked back to the identity against the identity of Jesus when they felt that they were attacked. Setelah identitas mereka dipertanyakan, mereka gantian sekarang menyerang identitas Tuhan Yesus. After their identity was questioned, then now it is their turn to attack back to the identity of Jesus. Jadi kita akan melihat ayat 48 sampai 59 di dalam 3 bagian. So we'll take a look at John 8:48 to 59 in 3 portions. Yang pertama dari ayat 48 sampai 51 kita akan melihat yang namanya degrading opinion about Jesus' identity, satu penghinaan kepada identitas Tuhan Yesus. From verses 48 to 51, we'll take a look at the degrading opinion about Jesus' identity, which is an insult to Jesus' identity. Lalu bagian yang kedua dari ayat 53 sampai ayat yang ke-56 kita akan bicara tentang sarkasme tentang identitas Tuhan Yesus. And then in the second part, from verse 53 to 56, then we'll take a look at the sarcastic opinion regarding Jesus' identity. Lalu di dalam ayat yang ke-57 sampai 59 kita akan bicara tentang kebesaran dari identitas Tuhan Yesus yang tidak terlampaui. And then from verse 57 to 59, we'll talk about the true incomparable greatness of Jesus' identity. Mari kita sama-sama sekarang melihat bagian yang pertama, penghinaan terhadap identitas Tuhan Yesus. Kita melihat dari ayat 48 sampai ayat yang ke-51. So now let's first take a look at the insult or degrading opinion about Jesus' identity from verse 48 to 51. Saya bacakan sekali lagi ayat-ayat ini, saudara. I'll read out these verses once again for you. The Jews answered him, "Are we not right in saying that you are a Samaritan and have a demon?" Jesus answered, "I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. Yet I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death." Saudara sekalian, di dalam bagian ini, maka orang-orang Yahudi setelah mereka mendengar semua yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, so in this portion, after the Jews heard everything that Jesus has said, maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa bukankah kami selama ini benar ketika kami mengatakan bahwa engkau adalah orang Samaria dan engkau juga orang yang kerasukan setan, kerasukan iblis. So the Jews was basically saying, aren't we right then when we say that you are a Samaritan and you are possessed by the demon? Nah, kenapa orang-orang Yahudi mereka menghina Tuhan Yesus dengan sebutan Samaria?
Why do the Jews insult Jesus by calling him a Samaritan? Karena mereka tahu bahwa diri mereka adalah orang Yahudi dan actually Tuhan Yesus juga pastinya orang Yahudi. Because they knew that they are Jewish and they knew that Jesus was also a Jew. Tapi Tuhan Yesus itu dia di mata mereka Tuhan Yesus itu menyangkal keyahudian mereka. But in their eyes, Jesus, who is Jew, then deny their Jewishness. Tuhan Yesus menyangkal bahwa mereka sebetulnya adalah orang-orang Yahudi yang sejati yang adalah anak-anak Abraham. Jesus said that the true Jews are the descendants of Abraham. Dan tentu saja dengan penyangkalan tersebut maka orang-orang Yahudi mereka menjadi marah dan sangat terhina. And of course, with this denial, these Jews were very angry and they felt very insulted. Dan mereka pikir cuma orang Samaria nih yang bisa ngomong seperti ini, yang menyangkal bahwa kami itu adalah special people. Because they thought that only the Samaritans could deny their identity, that they are special people. Nah, siapakah orang-orang Samaria? Who are the Samaritans? Orang-orang Samaria itu adalah orang-orang Israel Utara yang setelah kerajaan pecah, mereka akhirnya kawin campur dengan bangsa Assyria dan juga bangsa-bangsa asing. These Samaritans were the northern Israelites who then blood mixed with the pagan nations, with Assyrians and all that. Jadi orang-orang Samaria itu di dalam mata orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mereka sudah kompromi terhadap penyembahan kepada Allah. So in the eyes of the Jews, the Samaritans were people who have already compromised in their worship to God. Tapi orang-orang Samaria pasti mereka menganggap diri mereka juga benar. But the Samaritans also would then think that they are right. Mereka punya tempat ibadah sendiri dan mereka juga punya kitab suci mereka sendiri. They have their own place of worship, they have their own law. Sehingga sekali lagi pada waktu Tuhan Yesus menyangkal keyahudian mereka langsung pikir, mereka menghina Tuhan Yesus, ya kamu adalah orang memang Samaria, sama seperti orang-orang yang berkompromi terhadap kesetiaan kepada Yahweh. So when they felt that Jesus insulted their identity, they also then insulted Jesus and called Jesus a Samaritan, who's like these pagan nations. Padahal pada waktu bagian yang sebelumnya kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah sang anak yang bisa membebaskan mereka. Whereas they heard that previously Jesus had said that they are the Son, He is the Son, Jesus is the Son who can set them free. Dan sekarang mereka berusaha untuk merendahkan pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia adalah sang anak dengan menyebut dia Samaria. Bahkan tidak cukup Samaria, ini adalah Samaria yang juga kerasukan iblis. But now they're trying to degrade Jesus, who called himself the Son, to call Jesus a Samaritan. Saya percaya ini merupakan satu bagian yang kita akan juga sering dengar ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang berusaha untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Well, I'm sure that this is also something that similar to this that we often hear from the worldly people when we're trying to tell them the gospel. Pada waktu kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itu orang bisa berespon dengan sangat tidak terduga. When we tell the people that Jesus is the unincarnate God, then people can respond to us in various ways that we can't expect. Dan orang bisa menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan-sebutan yang sangat-sangat merendahkan dan sangat-sangat jorok luar biasa. And they could respond by calling Jesus' name with a very degrading calling and then very profane calling. Tapi sekali lagi itu bukan merupakan satu hal yang baru di dalam dunia kita yang so-called plural. But once again, this is not something new in this our world, which is so-called plural. Karena pada waktu kita melihat bagian ini, sekali lagi itu juga sudah terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Because when we take a look at this portion, this has already happened in the life of Jesus himself. Tapi yang menariknya saudara, ketika saudara melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. But what's interesting is that when you look at what Jesus said, saudara perhatikan ayat yang ke-49, Tuhan Yesus simply mengatakan, I do not have a demon. You could see that in the verse 49, Jesus just simply say, I do not have a demon. Saudara lihat ya, Tuhan Yesus sama sekali dia tidak menyangkal bahwa aku bukan orang Samaria. You notice here that Jesus didn't even deny that I'm not a Samaritan. Kayaknya Tuhan Yesus juga nggak terlalu tertarik untuk mempertahankan keyahudian dirinya. It is like Jesus wasn't even very interested in trying to defend his Jewishness. Karena pada waktu misalnya Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan orang Samaria. Because when Jesus says that, when Jesus says that I am not a Samaritan, maka itu berarti dia juga sedang merendahkan orang-orang Samaria sebagai kayak kelas 2 di dalam rencana keselamatan Allah. It implicitly Jesus is also like lower the status of Samaritan as second-class people. Padahal seperti yang kita ketahui misalnya di dalam Yohanes pasal yang keempat, maka orang-orang Samaria itu adalah orang yang pertama datang dan menyambut Tuhan Yesus dengan iman. Whereas we know in John chapter 4 that the Samaritan people were the people who first then welcomed Jesus with faith.
Sekali lagi pada waktu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka, Tuhan Yesus tahu apa yang harus dijawab dan apa yang kemudian harus di-ignore. So once again, when Jesus answered their questions, Jesus knew what he had to answer and what he had to ignore. Tuhan Yesus dia menjawab tuduhan bahwa dia memiliki iblis itu di dalam dirinya. And Jesus replied to the accusation of Jesus having demon in himself. Dan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah sang anak yang bisa membebaskan mereka, itu bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. And even when Jesus said that I am the son of the Father, it was not to exalt himself. Tuhan Yesus dia sama sekali tidak perlu mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Jesus did not need to seek honor for himself. Tapi di dalam ayat yang ke-50, But on verse 50, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mencari kemuliaan untuk diriku sendiri, tapi Bapakku itu yang mencarinya. Jesus said that I do not seek my own glory, but it is the Father who seeks my glory. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dia tidak mencari kemuliaan dirinya sendiri, itu karena apa? Karena dia tahu yang mencari kemuliaan bagi sang anak itu adalah Bapaknya yang mengutus dia. So when Jesus didn't seek his own glory, because he knew that who seek for his own glory is his own Father. So bayangkan itu, Bapa itu sendiri yang mencari kemuliaan bagi sang anak. So imagine this, brothers. It is the Father who seeks the glory of the Son. Sehingga pada waktu orang-orang Yahudi itu merendahkan Tuhan Yesus, itu sama dengan mereka menempatkan diri mereka di dalam posisi sebagai musuh dari Allah Bapa yang sedang meninggikan anak. So when the Jews then degraded the identity of Jesus, then the Jews was actually against the Father who was seeking the honor, the glory of the Son. Saya bayangkan saudara, itu betapa bahayanya posisi seperti itu. So imagine, brothers, how dangerous this position is. Yang disebut sebagai kemuliaan Kristus itu diberikan oleh Bapaknya dan Bapaknya berusaha untuk mempermuliakan Kristus. The glory of Christ is given by the Father, and the Father is wanting to glorify Christ, the Son. Sebagaimana yang tadi kita sudah baca di dalam bagian prolog ya, Yohanes pasal yang pertama 1 sampai 18. As we have read in the prologue from John 1 to 18. Siapa sih Tuhan Yesus? Who is Jesus? Tuhan Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. The Lord Jesus is the Word, and the Word was with God. Dan firman yang bersama-sama dengan Allah itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. And the Word who was with God is called the only begotten Son of God. Dan sebagai anak tunggal Bapa, dia menikmati kemuliaan bersama dengan Bapaknya. And as the only begotten Son of the Father, he enjoyed the glory together with his Father. Dan pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, maka Tuhan Yesus dia sedang melakukan rencana Bapaknya. And when Jesus was in the world, Jesus was doing the plan of the Father. So sekarang seperti yang dikatakan juga oleh prolog ya, firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. So it's just like what the prologue said, that the Word became flesh and dwelt amongst us. Tapi orang-orang milik kepunyaannya tidak bisa menerima dia. But his own could not receive him. Itu persis yang terjadi di dalam ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-51. Orang-orang Yahudi tidak bisa menerima sang anak yang hadir di tengah-tengah mereka. This is exactly what happened from verse 48 to 51, that the Jews could not accept the presence of the Son. Tapi saudara melihat apa yang terakhir dikatakan Tuhan Yesus di dalam bagian ini. But notice what Jesus said in this last portion. Pada waktu dia sudah direndahkan sebagai orang Samaria, dan dia direndahkan sebagai orang Samaria yang kerasukan iblis, Tuhan Yesus ayat 51 dia tetap memberikan yang disebut sebagai tawaran keselamatan tersebut. So you see that after Jesus was insulted as a Samaritan, even a Samaritan who is demon possessed, Jesus still offered them the salvation. Ini merupakan satu bagian yang kita bisa pelajari ya saudara tentang kehidupan Tuhan Yesus. This is something that we can learn from the life of Jesus, brothers and sisters. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia dan dia tahu kebenaran tentang siapa dirinya dan tentang siapa Bapaknya. When Jesus was in the world and he knew the truth about who he is and who the Father is, maka Tuhan Yesus dia menggunakan kebenaran tersebut, realita bahwa dia adalah sang anak dan Bapaknya adalah Bapa yang mempermuliakan dia. He uses this truth that he is the Son and the Father is the Father who glorifies the Son. Sebagai apa? Sebagai satu
sebagai satu dasar untuk dia memberikan tawaran keselamatan itu kepada orang-orang yang menolak dia. He uses this fact as a foundation to offer the salvation to those who have rejected him. Tuhan Yesus tidak berespon ya, terhadap tuduhan yang sangat menghina tersebut dengan kemarahan, dan dia tidak berespon dengan semangat untuk menghancurkan orang-orang yang menghina dia. Jesus did not respond this such an insult accusation upon him with anger and with the power to destroy them. Meskipun apa yang mereka tuduhkan itu berlawanan dengan kebenaran yang kita lihat di dalam prolog Injil Yohanes. Although what they accuse of Jesus is against what we have testified in the prologue of the book of John. Tapi Tuhan Yesus dia mengakhiri dengan satu tawaran Injil. But Jesus ended the accusation with the offer of the gospel. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang memegang kepada firman-Ku, dia tidak akan melihat kematian. Once again Jesus said that whoever holds my word, he will not taste death. Dia masih memberikan kemungkinan untuk orang-orang yang sudah menghina dia itu memiliki kesempatan untuk boleh percaya dan menikmati hidup yang kekal dan tidak jatuh ke dalam kematian. He still gave the opportunity for those who have insulted him the offer of salvation so that they would not experience the eternal death. Sekali lagi ini bagian yang sangat penting untuk kita boleh juga pelajari sebagai orang Kristen, saudara. So once again, this is a very important part that we can learn as Christians. Pada waktu kita bertumbuh menjadi orang Kristen dan kita mengerti secara sehat tentang siapakah Kristus dan apa relasinya dengan Bapaknya dan seterusnya. When we are growing in our Christian walk and we understand who Jesus is and the relation between Jesus and his Father, maka bagaimana kita akhirnya bisa membuat pengertian kita itu berbuah, itu tergantung apakah kita punya yang disebut sebagai evangelical spirit atau tidak. Bagian spirit Injili itu atau tidak. What determines whether our understanding will grow or not, it depends on our passion, whether we have this evangelical spirit or not. Apa yang disebut sebagai semangat Injili? What is called the evangelical spirit? Yaitu adalah satu semangat untuk sekali lagi memberitakan Kristus ya sebagai kabar baik itu. It is the spirit to proclaim Jesus as the good news. Bahwa orang yang berdosa mereka boleh punya pengampunan cuma-cuma dan boleh menikmati anugerah persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. That is the news of that the sinners could have this free forgiveness and have the fellowship with God the Father in Christ. Bahwa mereka tidak harus untuk menjadi sempurna, mereka tidak harus berjuang dengan usaha mereka sendiri untuk mencapai Allah karena memang itu tidak mungkin. It's saying that with their own effort, they cannot reach God with their own effort, but they can reach God by the forgiveness from God. Tapi adalah Allah sendiri yang turun dan mencari mereka dan mendapatkan mereka, dan Allah sendiri yang membayar harga itu untuk mereka. But instead, it is God Himself who came down to the earth and then paid the price for their sins, debt, and for them. Bagian itu, saudara, bagian Injil ini merupakan satu bagian yang penting. So this evangelical side is a very important part. Untuk kita boleh bertumbuh sebagai orang Kristen dan orang lain juga boleh mendapatkan berkat dari kita. In order for us to grow ourselves as Christians, and also for other people to receive blessings from us. Saya tempo hari Jumat kemarin saya sempat sharing kepada jemaat sekalian yang datang di dalam persekutuan doa. In the prayer meeting last Friday, I shared with the people who came to the prayer meeting. Saya kasih tahu kepada anak-anak saya waktu mereka masih kecil. I told my children when they were still younger. Saya tahu bahwa satu kali kelak mungkin mereka akan meninggalkan kami dan mereka akan mungkin pindah ke kota lain atau mereka bekerja di tempat yang lain. I said that one day they will perhaps leave us and perhaps go to another church, perhaps go to another place, another city. Dan saya kasih tahu kepada anak-anak. And I told to my children. Pada waktu kamu besok harus pindah ke tempat lain misalnya, dan kamu mencari gereja, kamu tidak cukup untuk mencari gereja yang ajarannya itu benar. I told them that when you go out, and then you find a church one day, then you must find a church which does not only teach the right doctrines. Pengajaran yang benar itu satu hal. Right doctrines, correct doctrines are one thing. Reform theology itu satu hal. The Reformed theology is one thing. Tapi kalau kita tuh cuma punya gereja yang hanya menekankan pengajaran yang benar saja, tapi tidak ada kabar baik yang diucapkan dari mimbar setiap hari Minggu, maka lama-lama jiwa kita tuh bisa menjadi jiwa yang legalis.
If we have a church which only teach right thing, right doctrines, but do not have this desire to then share it, to preach the gospel every week, then we will be very dry. Dan kita bisa menjadi orang yang legalistik, kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat, let's say, sempit ya di dalam kita memahami hidup kekristenan kita. We will become people who are very narrow-minded and very shallow in our Christianity. Even orang yang bertumbuh di dalam pengajaran yang benar saja, tapi kalau mereka tidak mendengarkan Injil, mereka bisa berpikir bahwa sebetulnya kehidupan Kristen yang menyenangkan Tuhan itu adalah merupakan satu kehidupan yang dari hasil usaha mereka sendiri. Now, people who learn the right doctrines, but if they do not preach gospel every time to themselves and to others, then they will think that they could obtain even their own salvation. Kamu adalah orang-orang Kristen yang sudah menerima anugerah misalnya. Well, for example, you are people who have received the grace. Tapi sekarang lihat hidupmu di mana? Di mana anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu? But now look at where your life is. Where is the grace that God has given to you? Pada waktu engkau melihat betapa jauhnya hidupmu dari anugerah Tuhan, maka engkau harus misalnya minta kekuatan dari Tuhan untuk boleh mendapatkan kondisi yang ideal dari hidupmu yang orang Kristen yang seharusnya. When you see that after you receive the grace of God, but still your life is still far, far away from what it should be after you receive the grace of God. Saudara, meskipun katakanlah seluruh message itu benar dan juga tepat, let's say that all the messages are correct and accurate, tapi kalau arahnya itu ditujukan kepada kita harus berusaha dengan kekuatan sekuat mungkin untuk boleh menggenapi standar Tuhan. But if the intention is for us to then do our best effort in order to fulfill the standards of God, maka gereja yang paling baik pun itu akan menjadi sekedar agama Kristen saja. Then even the best of churches will just be like this religious church, like Christianity. Enggak usah harus jadi Kristen untuk orang bisa mengatakan, oke, Tuhan sudah memberikan kepada anugerah, now you do your best to bayar utangmu gitu. Well, you do not have to be a Christian if, let's say, God has given you grace, but then you just do your best in order to pay your debt. Orang Kristen pun itu perlu mendengarkan yang namanya berita Injil setiap hari Minggu, even setiap hari. That's why even the Christians need to hear the gospel again every week and even every day. Supaya kehidupan Kristen itu adalah satu kehidupan yang mengalir keluar karena ucapan syukur, karena gratitude. So that our Christian lives could be the lives that flows out of gratitude, thanksgiving. Di dalam satu pengakuan iman katekismus Heidelberg, katekismus reform yang sangat-sangat penting. In the Heidelberg Catechism, which is the Reform Confession, which is very important. Pertanyaan pertamanya adalah, what is your only comfort in life and death? The first question is, what is your comfort in life and in death? Lalu di dalam jawaban yang sangat panjang tersebut ada kalimat yang terakhir bahwa salah satu penghiburan yang saya terima di dalam dunia ini adalah ketika saya dibuat siap oleh Tuhan untuk melayani Dia sepenuh hati saya. So in the last part of the answer is what makes me happy is that when I am made ready by God to serve Him all the days of my life. Tapi yang namanya dibuat siap untuk melayani Tuhan seumur hidup saya itu merupakan bagian yang terakhir setelah ada begitu banyak bagian yang sangat panjang menjelaskan apa yang sudah dikerjakan Kristus untuk saya. But this last part only came after that I will serve God for all the days of my life, came after there are also many explanation about what God has done for me. Itu yang namanya my only comfort in life and death. Karena saya tahu apa yang sudah dikerjakan Kristus bagi saya. So that is what is called my only comfort in life and in death, which is what Christ has done for me. Evangelical spirit itu yang membuat orang bisa hidup dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. So once again, it is the evangelical spirit who makes people who are able to live happily and contentedly. Tuhan Yesus di sini sekali lagi ya, dia dihina sebagai orang Samaria yang juga memiliki iblis. So once again, Jesus is insulted here as a Samaritan who is demon possessed. Tapi saudara bisa melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia berespon dengan sangat tenang, dia mengatakan aku tidak memiliki iblis, tapi aku hanya menghormati Bapakku yang Bapakku mendatangkan hormat bagi diriku. So Jesus' replied was only merely, no, I'm not demon possessed, and that I am here to seek the glory of my Father.
Dan sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan siapa yang percaya kepada firman-Ku, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang baru menghina dia. And again, Jesus said that to them who just insulted Jesus, that whoever believes in me, he will have eternal life, offer salvation to them. Ada satu bagian yang sangat sangat indah di dalam prolog itu, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-17 dari pasal yang pertama. There is very beautiful part in the prologue in the John chapter 1 verse 17. Yang namanya Taurat itu datang lewat Musa. The law came from Moses. Tapi kasih karunia dan kebenaran itu datang lewat Yesus Kristus. But grace and truth came through Jesus Christ. Grace and truth. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Heran ya, bukan truth lalu kemudian grace. Grace and truth. It is interesting, isn't it? It's not truth first and grace. Tapi grace itu ditempatkan lebih dahulu, baru orang akhirnya bisa menerima yang namanya truth. Bagian itu sudah evangelical portion itu, grace itu tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, karena itu juga terus ada dalam kehidupan Tuhan Yesus. So notice here, it is grace first before truth. So this is very important that grace, which is the evangelical spirit, it must be there before we can then tell the truth. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya. So the second portion, which we can see in the following verses. Ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. From verses 53 to verse 56. Setelah orang-orang Yahudi tersebut mereka berusaha merendahkan Tuhan Yesus dan menghina Tuhan Yesus. Kamu orang Samaria, kamu kerasukan iblis. Maka di dalam ayat yang berikutnya. After the Jews then degraded and insulted Jesus that you are a Samaritan, demon-possessed, and so on and so on. On these next following verses. Bagian yang kedua, maka orang Yahudi mereka berusaha untuk memberikan sarkasme itu kepada identitas Tuhan Yesus. In the second portion, these Jews was trying to then hurl sarcastic words to Jesus. Kita perhatikan ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-56. Let's take a look at verse 52 to 56. Di sana orang-orang Yahudi pertama mengatakan, sekarang kami tahu bahwa engkau itu betul-betul memiliki iblis. The Jews said here, now we really know that you truly are demon-possessed. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dia menjanjikan bahwa semua orang yang percaya kepada firman-Nya itu tidak akan mendapatkan kematian tersebut. Why? Because Jesus then promised that everyone who believes in Him will not see death. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus berpikir dirinya itu lebih besar dari Abraham, bapa kami? So they question Jesus, are you greater than Abraham our father? Pada waktu orang-orang Yahudi ini bertanya demikian, saudara. So when the Jews asked this to Jesus, maka pertanyaan orang-orang Yahudi, apakah engkau lebih besar daripada Abraham bapa kami? Itu mengingatkan kita kepada siapa? So this question to Jesus from the Jews about, are you greater than our father? What does this remind us of? Di dalam Injil Yohanes pertanyaan itu, apakah engkau lebih besar dari bapa kami? Itu pertama ditanyakan oleh orang Samaria. These questions in the book of John about are you greater than our father, this was first question by a Samaritan. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu air hidup, itu living water. It was then when Jesus said, I would give you the living water. Perempuan Samaria tanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau lebih besar dari bapa kami, Jacob? It was the Samaritan woman who asked Jesus, whether are you greater than our father, Jacob? Ironis, saudara, pada waktu orang-orang Yahudi mereka berusaha merendahkan Tuhan Yesus sebagai orang Samaria, justru mereka sendiri yang tanya pertanyaan yang sama dengan spirit yang sama seperti orang-orang wanita Samaria tersebut. It is very interesting, brothers, that when they try to insult Jesus by calling him Samaritan, but it is the Samaritan who actually then asked Jesus about this. Dan pada waktu mereka melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus ini merupakan satu perkataan yang tidak masuk akal, when they think that the words of Jesus was not very logical, karena semua orang-orang besar di dalam perjanjian lama itu mati, because all the great people in the Old Testament all died, mereka tahu dengan jelas bahwa Tuhan Yesus dia menempatkan dirinya di dalam kategori yang berbeda dengan semua orang-orang besar di dalam perjanjian lama. They knew that Jesus then placed himself in a different category from all the people in the Old Testament, the great people. Tuhan Yesus dia sedang bicara bahwa dirinya itu adalah satu pribadi yang bebas itu dari apa? Dari yang namanya kematian. Dan semua orang yang percaya kepada dia juga bebas dari kematian.
Because Jesus said that he is the person who is free from death, and everyone who believes in him would also be free from death. Apa itu yang namanya kematian? What is death? Orang-orang Yahudi, di dalam kepala mereka tahu satu hal, bahwa orang yang mati itu adalah orang yang terpisah dari persekutuan dengan orang-orang yang hidup. The Jews knows in their head that the dead people are people who are separated from the fellowship of the living. Makanya di dalam abad pertama Palestina, ketika ada orang-orang yang terkena kusta, mereka memperlakukan orang-orang kusta tersebut sebagai orang-orang yang sebetulnya sudah mati itu. Mereka dead man walking, orang-orang kusta itu. That's why in the first century in the Palestine, that they treated those who were lepers to be like cast out and then treated as if they were dead. Karena apa? Karena orang-orang yang terkena kusta ini mereka tidak bisa punya relasi dengan orang-orang yang sehat, dan mereka juga tidak punya relasi dengan diri Allah karena mereka tidak boleh datang kepada Allah di dalam temple. Why? Because these lepers could not then have a relationship with the people and as well as with God going to the temple. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada firman-Ku, dia tidak akan melihat dan mencicipi kematian. When Jesus said that whoever believes in my word, he will not taste death. Dia bukan pertama-tama bicara tentang keterpisahan secara fisik dari orang yang mati dan orang yang hidup. Jesus wasn't firstly speaking about the physical separation between the living and the dead. Tapi dia bicara tentang yang namanya persekutuan rohani antara satu orang yang percaya dengan diri Allah sebagai sang sumber hidup. But Jesus was speaking about the spiritual fellowship between people who are living and the God who is living. Kalau saudara nanti sebelumnya di dalam Yohanes pasal yang kelima. So prior to that in John chapter 5, Tuhan Yesus mengatakan siapa yang percaya kepada anak, dia mendapatkan hidup yang kekal itu kapan? Sekarang. Jesus said that whoever believes in the Son, they will receive eternal life. When? Now. Apa itu yang disebut dengan eternal life menurut Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes? What is eternal life according to Jesus in the book of John? Yang namanya eternal life adalah ketika orang itu mendapatkan persekutuan dengan Bapa di surga karena mereka menaruh iman mereka kepada anak sang Bapa. Eternal life is when that person have the fellowship with God the Father in heaven because they have placed their faith in the Son. Ini merupakan eternal life di dalam kekristenan. This is eternal life in Christianity. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau percaya kepada anak dan engkau memiliki iman kepada anak, maka kamu punya persekutuan dengan Bapa dan juga dengan anak. So Jesus said, if you have the fellowship with the Son and faith in the Son, then you have the fellowship with the Father as well as with the Son. Sehingga pada waktu orang sudah memiliki iman tersebut, mereka sudah mendapatkan hidup yang kekal. So when they have that faith and they already have eternal life, yang disebut kematian itu sudah tidak lagi menakutkan mereka. So death will no longer be scary for them. Mereka tidak akan mencicipi kematian. Because they will not taste death. Karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan hidup yang kekal itu di dalam iman kepada anak dan kepada Bapa yang mengutus sang anak. Why? Because they have that eternal life when they have faith in the Son and also have faith in the Father who sent the Son. Saudara, di dalam kekristenan, momen kematian itu menjadi satu momen yang berharga jadinya. So brothers and sisters, for a Christian, then this moment of death will become this valuable moment. Untuk orang-orang yang sekuler, yang ateis, momen kematian itu menjadi satu momen di mana ya, itu momen kepunahan, extinction dari keberadaan mereka. Whereas for atheists, this moment of death is a moment of extinction of their existence. Karena mereka melihat bahwa dunia ini hanya sekedar dunia material belaka, maka semua pengharapan mereka dan semua sukacita itu akan berhenti persis ketika mereka mati. That's it. And that's all, gitu kata. Anyway. Because they see that this whole world is just material things. So when they cease to exist, they would think that everything perish, everything does not exist anymore. Di dalam agama yang lain, kayak seperti Islam itu, orang yang mati itu berarti apa? Mereka sedang berjalan menuju kepada tribunal. Mereka akan dihakimi oleh Tuhan dan Tuhan akan timbang semua hidup mereka baik dan yang jahat. For Islam, for example, when they die, then they are walking to the tribunal place of God. Di dalam agama yang Dharmic religion, pada waktu orang mati maka mereka harus putar lagi satu periode kehidupan untuk membereskan hutang-hutang mereka di masa lalu. So in another religion, when they die, they will have to then recircle, reincarnate
and continue to be in that circle until they will reach a better life. Hanya di dalam kekristenan maka kematian itu menjadi satu hari yang berharga. Only in Christianity, the death becomes such a precious day. Karena apa yang kita cicipi di dalam dunia ini, persekutuan dengan Allah dan dengan anaknya, itu akan kita nikmati di dalam takaran yang jauh lebih limpah setelah kita menutup mata kita terakhir kalinya. Because what we experience in this world, we will have that even multifoldly nicer when we have this fellowship with God face to face after death. Makanya itu, saudara, kita sebagai orang-orang Kristen dalam dunia, pada waktu kita mengerti kematian Kristen itu berbeda dengan kematian di dalam belief yang lain. So brothers and sisters, when we understand then the Christian death is different from the death of other beliefs, Maka kita di dalam dunia ini kita mesti pakai waktu kita untuk boleh bertumbuh di dalam pengalaman keselamatan dan pengalaman sorgawi, persekutuan dengan Allah dan dengan anaknya. that's why when we are in this world, we must use that time to as this heavenly experience in our fellowship with God the Father and with God the Son. Saya kemarin bicara di dalam persekutuan pemuda. I spoke in the Young People's Fellowship yesterday. Kalau hidup manusia itu bisa dibagi di dalam ini ya, increment 10 tahun, If a man's life could be divided in 10 years increments, maka 10 tahun yang kedua itu merupakan 10 tahun yang sangat penting di dalam kehidupan orang. then the second 10 years would be the very significant, important 10 years in the life of a person. Dari 0 sampai 10 tahun, anak itu lahir dan besar di dalam rumah orang tua mereka dan mereka terima apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. From 0 to 10, the children grow up in the parents' house and they just receive whatever the parents tell them. Tapi 10 tahun yang kedua itu adalah satu masa di mana anak itu akhirnya dia mesti belajar untuk mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. But in the second 10 years, the children, they have to learn to make the decision for themselves. 10 tahun yang kedua itu apa yang terjadi? What happened in the second 10 years? 10 tahun yang kedua itu orang akan mengalami yang namanya puberty. In the second 10 years, they will experience puberty. Mereka akan mencari identitasnya, mempertanyakan identitas yang diberikan oleh orang tua mereka. They will seek for the identity and question the identity that the parents have given them. Mereka akan pilih, mereka akan masuk dan belajar satu area apa di dalam universitas di kota mana. They will choose also an area of study in whatever field or whatever university or whatever city. Ya, mungkin mereka juga akan mulai menetapkan misalnya, saya akan cari pasangan hidup yang seperti apa. They might also already start to determine what kind of that spouse would I be looking for. Dan mereka juga akan putuskan apakah mereka akan jadi Kristen, dan pada waktu mereka bilang saya akan tetap jadi Kristen, mereka juga harus memutuskan mereka akan jadi Kristen yang seperti apa di dalam 10 tahun yang kedua itu. And they will also have to decide whether they will remain to be a Christian on what kind of Christian do they want to be, and they have to decide that in the second 10 years of their life. 10 tahun yang kedua di dalam hidup orang, kalau orang tidak pakai untuk betul-betul mencari sang anak dan menikmati persekutuan dengan Bapa, setelah 10 tahun yang kedua itu lewat, mulai 10 tahun yang ketiga dan seterusnya, itu orang akan sangat berat untuk mereka belajar mengasihi Tuhan. Humanly speaking. In the second 10 years, if they do not learn to seek God and find the fellowship with God, so after that, then in the third 10 years and so on, it will be difficult for them to then seek God again. Tentu saja pasti akan ada anugerah Tuhan yang Tuhan itu bisa terus berikan kepada orang di dalam station of life di mana saja. Yeah, of course, there is grace of God which God could pour out on someone in any stage of life. Tapi ya secara manusia kita melihat 10 tahun yang kedua itu betul-betul 10 tahun yang sangat berharga, sangat penting. However, humanly speaking, we could see that the second 10 years is a very crucial time for the life of a child. Orang pertama mulai menikmati kebebasan karena mereka mulai lepas dari otoritas orang tua. Because this would be the first time where they would then have the freedom from the authority of the parents. Sementara mereka sekaligus juga harus mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting untuk yang mempengaruhi puluhan tahun ke depan dalam hidup mereka. And at the same time, they would decide the very important make the important decisions which will determine the many years to come. Dan betapa sukacitanya kalau orang dari sejak pertama, 10 tahun yang kedua itu dipakai untuk mereka boleh menikmati itu yang namanya the eternal life. Mereka mengerti apa artinya bersekutu dengan Allah dan dengan anaknya. How wonderful it is if they could
use the second 10 years of their life to experience the fellowship with the God the Father and God the Son. Sekali lagi dalam ayat yang ke-53 orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Again, on the verse 53, the Jews asked Jesus, "Are you greater than our father Abraham?" Dan Tuhan Yesus dia mengulangi kalimatnya sekali lagi. Kalau aku mempermuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sia-sia. Adalah Bapakku yang mempermuliakan aku. So Jesus repeat his answer once again. If I honor myself, then my honor would be in vain. But it is my Father who honors me. Adalah Bapa itu yang mempermuliakan anak. It is the Father who honors the Son. Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu mengatakan adalah Bapakku yang mempermuliakan anak, dan kalau aku tidak mengatakan demikian maka aku menjadi pembohong. So when Jesus said that it is my Father who honors the Son, if I do not say this, actually I become a liar. Maka Tuhan Yesus itu sedang memberitahu kepada mereka bahwa relasinya dengan Bapa itu merupakan relasi yang betul-betul real dan betul-betul ultimat. So Jesus is saying to them that his relationship with the Father is the real and ultimate relationship. Di dalam abad yang keempat ya, itu ada satu perdebatan antara dua orang tokoh besar tuh, Arius dan Athanasius. In the 4th century, there was a great debate between these two person, that is Arius and Athanasius. Arius itu mengatakan bahwa yang disebut sebagai Bapa itu adalah Allah yang sejati. Arius says that the Father is the real God. Yang namanya anak Tuhan Yesus itu bukan Allah yang sejati. Whereas the Son is not the real or true God. Jadi Bapa sebagai Allah yang sejati, dia menciptakan anak out of nothing. So the Father, who is the true God, then created the Son out of nothing. Nah, tentu saja ini merupakan satu pandangan yang kita tidak terima, dan ini merupakan satu hal yang sekarang dipegang oleh kayak saksi Yehova. Of course, this is the belief that we do not accept, and which is the belief which Jehovah Witness believes. Tapi menarik untuk kita melihat apa yang dikatakan oleh Athanasius menjawab keberatan dari Arius. But it is interesting what Athanasius replied was to Arius. Athanasius mengatakan, kalau Bapa itu kekal, Athanasius said, if the Father is eternal, maka berarti anak itu juga kekal. That means the Son is also eternal. Karena tidak mungkin ada Bapa tanpa anak. Because it is not possible that there is a Father without the Son. Jadi kalau Bapa itu kekal berarti apa? Berarti anak itu juga kekal. So if the Father is eternal, that means that the Son is also eternal. Jadi kita bisa melihat ya dari kayak itu apa yang dikatakan di dalam terang dari penjelasan Athanasius terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. So we can see that what Athanasius answered under the light of what Jesus said here. Di dalam ayat yang ke-55 Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku mengingkari bahwa aku adalah anak sang Bapa, maka aku sama dengan pembohong. So in verse 55, Jesus said, if I deny that I am the Son of the Father, that makes me a liar. Karena Bapa itu menjadi Bapa karena ada anak. Because the Father becomes a Father because the Father has a Son. Dan kalau sekarang Tuhan Yesus mengingkari dirinya adalah sang anak, berarti dia juga mengingkari identitas Allah sebagai Bapa yang kekal. So if Jesus denied his identity as the Son, then he also denied the identity of the Father as the Father. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk akhirnya kita sebagai orang Kristen juga pelajari. This is very important for us as Christians to learn. Bahwa Allah itu adalah Bapa. That the Father, that God is the Father. Dan anak itu adalah anak yang kekal. And the Son is the eternal Son. Dan anak itu yang kemudian diberikan oleh Bapa kepada kita sebagai orang-orang berdosa. And the Son is given to us as sinners. Coba perhatikan ayat yang berikutnya. Let's pay attention to the next verse. Ayat yang ke-56. The verse 56. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. Bapamu Abraham melihat hariku, kata Tuhan Yesus. Jesus said, your father Abraham rejoiced that he would see my day. Pertanyaannya kapan Abraham itu melihat hari Tuhan Yesus? The question is, when did Abraham see Jesus' day? Nah, para teolog itu mereka berdebat dan mereka sebetulnya juga tidak punya posisi yang sama di dalam bagian ini. So the theologians were debating on this issue, in this statement, and they didn't have the same conclusion on this. Mereka berpikir kemungkinan Abraham itu melihat hari
Tuhan Yesus ketika Abraham bertemu dengan Yahweh yang datang kepada dia di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Perhaps Abraham said Abraham then saw Jesus' day when he met with Yahweh who came to him in Genesis chapter 18. Abraham melihat hari Tuhan Yesus kapan? Mungkin ketika dia melihat domba yang diberikan oleh Allah di Gunung Moria sebagai ganti daripada Ishak. Or maybe Abraham saw Jesus' day when Abraham then saw the lamb that was given as a substitute for Isaac. Atau di dalam Moria. tradisi Yahudi, ada satu sumber yang mengatakan Abraham itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dia melihat akhir zaman dan dia melihat Mesias. Or in the Jewish tradition, it was said that Abraham then saw Jesus' day was when Abraham saw the future, the coming Messiah, the end of time. Tapi kita di sini melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi. But we could see what Jesus said as the answer, the reply to Jewish accusation. Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham karena Abraham pun itu mati? Are you greater than our father? Because even our Abraham died. Maka secara singkat Tuhan Yesus mau mengatakan, ya aku lebih besar dari Abraham. So in short, Jesus wants to say to them that yes, I am greater than Abraham. Karena Abraham itu sudah melihat hariku sejak di dalam perjanjian lama. Because Abraham already saw my day back even in the Old Testament. Lebih besar dari Abraham karena Allah Bapa sendiri itu yang mencari kemuliaan bagi anak Tuhan Yesus. And I'm greater than Abraham because it is God the Father himself who seeks the glory of the Son, Jesus Christ. Dan Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada Abraham karena dia sudah ada secara kekal sebagai anak dari Sang Bapa. And Jesus is greater than Abraham because Jesus has already existed eternally as the Son of the Father. Bagian yang ketiga pada hari ini kita akan lihat dari ayat yang ke-57 sampai 59. The third portion will take a look from verses 57 to 59. Orang Yahudi bertanya di dalam ayat yang ke-57. The Jews ask in verse 57, You are not yet 50 years old and have you seen Abraham? You are not yet 50 years old and have you seen Abraham? Oke, saya terjemahkan. Usiamu belum 50 tahun dan kamu sudah melihat Abraham? You are not yet 50 years old and you have seen Abraham? Nah, kenapa mereka ngomong 50 tahun tentang Tuhan Yesus? Why did they mention this 50 years to Jesus? Ya, kadang-kadang saya tuh bisa kadang-kadang saya mendengar bahwa pengkhotbah ini mengatakan ya kemungkinan besar Tuhan Yesus itu memang umurnya hari itu sekitar 50 tahun gitu. Well, sometimes, I heard the preacher would say, perhaps Jesus was about 50 years old at the time. Ya, jadi kita nggak usah terlalu ngotot mempertahankan Tuhan Yesus itu usianya 30-33 tahun lah. Maybe memang dia sekitar 50 tahun. So we shouldn't vehemently then defend that Jesus' age was 33 years old, well, because it could be that Jesus was 50 years old at the time. Well, saya pribadi ya saudara, saya masih percaya Tuhan Yesus pasti bukan 50 tahun, pasti sekitar 30 tahun. I personally believe that Jesus must not be 50 years old, and Jesus must have been around about 30 years old. Kenapa? Why? Simple, saudara. Kalau Tuhan Yesus itu hari itu bicara kepada Abraham itu, kepada orang Yahudi itu, waktu dia umur 50 tahun. Well, it is simple, brothers. Because if Jesus was 50 years old when he was speaking to these Jews, ya, maka itu akan menggeser semua data sejarah yang berkenaan dengan kehidupan Tuhan, berkenaan dengan kehidupan para rasul yang lain. So this would cause the shift of all the historical data about all the apostle that were ministering at the time. Kita akan sangat kesulitan untuk menjelaskan nanti tahun di mana misalnya Pontius Pilatus hidup dan seterusnya. Kita akan sangat kesulitan untuk menjelaskan penanggalan-penanggalan yang ada di dalam Perjanjian Baru. It would be very difficult for us to explain, the timing about, when Pontius Pilate was in power and all the dating that were in this early time of Jesus. Tapi alasan utama kenapa orang-orang Yahudi itu mengatakan kamu belum 50 tahun itu adalah karena apa? But the reason why the Jews said that you are not yet 50, why? Itu adalah karena di dalam kitab Bilangan ada satu peraturan bahwa orang-orang Lewi itu melayani di dalam rumah Allah sampai mereka usia 50 tahun. Because in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, there's a law that the priests, they serve in the temple until they are 50.
Jadi kayak usia 50 tahun itu merupakan usia yang diizinkan untuk orang-orang Lewi melayani di dalam bait Allah, dan karena itu ini disebut sebagai usia yang di mana orang dianggap mereka ada di dalam kematangan rohani. So the age 50 is the age that is allowed to serve in the temple because it is at that age that the Jews consider that they are mature enough, the Levites, the priests, they are mature enough. Nah, sebelum mencapai usia 50 tahun, maka di kalangan orang-orang Yahudi ya, kamu belum benar-benar itulah spiritually matang gitu. So in the minds of the Jews, before you are 50 years old, you are not really mature, in your faith. Dan itu mereka katakan kepada Tuhan Yesus, kamu belum usia 50 tahun, tapi kamu mengatakan kamu sudah melihat Abraham. So that's why the Jews said, you are not yet 50, and you say that you have seen Abraham. Itu usia masih sangat muda di dalam pemikiran orang-orang Yahudi. It was such a young age in the minds of the Jews. Saudara bayangkan ya, kalau saudara bandingkan dengan usia para religious leaders itu mati. So see if you compare with the time of the death of many religious leaders. Musa itu meninggal usia 120 tahun. Moses died at the age of 120 years old. Siddhartha Gautama sekitar 80 tahun. Siddhartha Gautama at 80 years old. Lalu Muhammad 61 tahun. And Muhammad was at 61 years old. Ya, mereka meninggal di dalam usia yang quite ripe, quite matang, dan mereka bisa punya kesempatan untuk legacy dan seterusnya. So they died at quite ripe ages, so they had the opportunity to leave the legacy and so on and so forth. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus hari itu baru 30 tahun. But once again, Jesus was only 30 years old at the time. Dan engkau sudah melihat Abraham. And you already saw Abraham. Dan ayat yang ke-58, maka Tuhan Yesus menjawab mereka. So on verse 58, Jesus answered them. Setelah dia direndahkan sebagai orang Samaria yang kerasukan iblis, after he was then degraded as a demon-possessed Samaritan, setelah secara sarkastik mereka mengatakan, kamu lebih besar dari Abraham. And after sarcastically they said to Jesus, are you greater than Abraham, our father? Tuhan menjawab dengan sangat anggun, dengan sangat tenang. So Jesus answered this nobly and then quietly, calmly. Maka di dalam bagian ini dia menyatakan identitasnya yang sesungguhnya. So in this portion, Jesus revealed his true identity. Truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. Jesus said, sesungguhnya, sesungguhnya, saya katakan kepadamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tuhan Yesus, dia tidak sedang mengatakan, dia bukan hanya mengatakan, aku diutus oleh Bapakku. Jesus didn't only say that, I was sent by my Father. Dia juga tidak kemudian mengatakan, aku adalah anak dan Allah adalah Bapakku. He not only said that I am the Son and God is my Father. Tapi di dalam kesempatan ini Tuhan Yesus dia menjelaskan ya unapologetically apa yang dia maksud sebagai Allah itu adalah Bapanya dan dia adalah anak daripada Sang Bapa. But in this portion, unapologetically, Jesus explained that what it meant that he is the Son and he is the Son of the Father. Ya Tuhan Yesus dia sedang mengatakan bahwa dirinya itu juga adalah Allah. Jesus is saying that he himself is God. Before Abraham was, I am. Sebelum Abraham itu ada, atau sebelum Abraham itu dijadikan, aku senantiasa ada. So this statement, before Abraham was, I am. I always am. Kalau saudara, saya nggak tahu, saudara pasti punya Alkitab bahasa Indonesia di tempat saudara. Ya? I don't know about your Indonesian Bible. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu mereka pakai terjemahan yang berbeda untuk ayat ini. In the Indonesian Bible, they use a different translation in this portion. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. In the Indonesian translation, it says, before Abraham was, I already existed, or I already am. No, before Abraham was, I have been. Before Abraham was, I have been. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Before Abraham was, I have been. Itu sayangnya terjemahan seperti itu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu tidak langsung berarti bahwa Tuhan Yesus itu ada secara kekal. So in this translation, which says that before Abraham was, I have been, it does not really actually reiterate that Jesus has already existed eternally. Terjemahan itu hanya mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, memang Tuhan Yesus sudah ada. Tapi not necessarily kekal sebetulnya. Kalau kita mau argue, kalau kita mau main devil's advocate, enggak, itu masih bisa diperdebatkan.
this translation, before Abraham was, I have been, this is not very clear as saying that, because Jesus has already existed eternally, because it could be argued. It's a debatable point. Dan sebetulnya terjemahan seperti itu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu persis dengan terjemahan dari Alkitabnya Saksi Yehova tentang Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Actually, this translation in Indonesian, before Abraham was, I have been, this is exactly like the translation of the Jehovah Witness book, which claims that Jesus has like pre-existed, but not eternal. Jadi kita bahasa Indonesia itu mereka dengan penuh ini ya, dengan penuh maksud baik mereka berusaha untuk menjelaskan kepada pembacanya bahwa Tuhan Yesus ini emang sudah ada dari Abraham, sudah ada lebih dulu dari Abraham. So of course it is with meaning. The Indonesian Bible was translating that before Abraham was, Jesus have been, I have been. Ya, tapi sayangnya itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab Saksi Yehova dengan teologi yang berbeda. However, then sadly, that this is actually exactly the same as what Jehovah, the Scripture says. Tapi kalau saudara melihat di sini, dan ini satu hal yang reflektif ya, satu hal yang setia dengan bahasa Yunaninya. So if you see that this is something that is reflective of the Greek language. Before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku senantiasa ada. Before Abraham was, I am. I eternally am. Dan ini sekali lagi bukan hanya sekedar mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ada lebih dulu daripada Abraham, tapi Tuhan Yesus itu adalah kekal. Dia senantiasa present. So once again, this is not saying that Jesus has already pre-existed before Abraham was, but this is saying that Jesus is always eternal. Jesus is always am. I am. Karena perkataan ini, I am, itu adalah perkataan yang sama yang ditanyakan oleh Musa kepada Allah ketika Musa bertanya, kalau nanti orang Israel ingin tahu siapa namamu, apa yang aku harus jawab? Because this phrase I am is the same phrase that Moses, when God replied to Moses, when Moses asked God, what do I say to them when they ask me, who sent me? Maka Allah itu mengatakan, I am who I am. Aku adalah aku. That's at the time, then God answered, I am who I am. Dan itu adalah kalimat yang sama yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab orang-orang Yahudi. Sebelum Abraham ada, before Abraham was, I am. And this is the same sentence that Jesus used to reply to these Jews. That is, before Abraham was, I am. Dan orang-orang Yahudi, mereka mengerti dengan tepat apa maksud dari omongan Tuhan Yesus. And the Jews knew exactly what Jesus meant by these words. Karena mereka mengambil batu dan mereka berusaha untuk merajam Tuhan Yesus sampai mati. Because after that, then they pick up stones and wanted to throw and kill Jesus. Di dalam perjanjian lama, yang namanya menghukum orang dengan melempar batu itu ditujukan kepada mereka yang sudah menghujat Allah, yang menyamakan diri mereka dengan Allah. In the Old Testament, a stoning to death was a punishment for those who have blasphemed God. Waktu Daud melawan Goliat, Goliat menghina Allah Israel. When David then was fighting against Goliath, Goliath then blasphemed the God of Israel. Untuk itu maka Daud mengambil batu untuk membunuh Goliat karena Goliat dinilai sudah menghujat Allah Israel. Goliat mengatakan Allah Israel itu just nothing di hadapan dia. That at that time, then David then pick up stone and killed Goliath because at that time Goliath has already blasphemed, insulted God of Israel. Sehingga di dalam bagian ini ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus mengatakan before Abraham was I am, mereka langsung tahu Tuhan Yesus dia sedang menghujat Allah karena dia menggunakan nama Allah Yahweh untuk dirinya dan dia sedang mengatakan di dalam konteks ini dia memang ada secara kekal. So in this part, the Jews knew that when Jesus said, before Abraham was, I am, the Jews think that Jesus have blasphemed God because he is saying that he is eternal, he is equal with God. Kapan Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku adalah Allah dan sembahlah aku?
when did Jesus say that I am God and worship me? I think sebagai orang Kristen kalau sudah mengerti kitab suci maka kita harusnya mengatakan ya every single time dia sedang menyatakan bahwa dirinya Allah dan orang harus menyembah dia. As Christian, and if you understand the Holy Scriptures, actually you should understand that Jesus is God and we must worship Christ every time. Kalau kita mengerti konteks kitab suci dan kita mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam konteks itu, every single time Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah truly God dan orang harus beribadah kepada dia. So if you understand the context of the Holy Scriptures and what Jesus says, then we must understand that Jesus is God and we must worship Him every time. Ayat yang ke-59 ya. The verse 59. Mereka mengambil batu mau merajam Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dia bersembunyi dan dia pergi dari tempel tersebut. The Jews pick up stone and to stone Jesus, but Jesus slipped away out of the temple. Kenapa Tuhan Yesus dia pergi pada waktu dia mau dirajam batu? Why did Jesus go away when he was about to be stoned? Kenapa Tuhan Yesus dia mati bukan dirajam batu tapi harus disalibkan? Why did Jesus have to die, not by stoning, but by crucifixion? Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, setiap kali Allah mengatakan I am, di dalam kitab Musa, di dalam Kejadian, atau di dalam kitab Yesaya. So in the Old Testament, whenever Jesus said, when it is said, the great I am, whether it was in the book of Isaiah or the other books of Moses, then itu selalu dikatakan di dalam satu konteks di mana Allah akan menyelamatkan umatnya. These words I am was always spoken in the context of God at that time wanting to save His people. Selalu dalam konteks ketika Allah akan membebaskan umatnya dari berhala. It was always in the context when God wanted to deliver His people from idolatry. Dan kenapa Tuhan Yesus setelah dia mengatakan I am, dia menghindar dari stoning tersebut? So why did Jesus then avoid this crowd and slip away after he said these words I am? Kenapa Tuhan Yesus akhirnya lebih memilih mati lewat cara penyaliban? Why did Jesus choose to die by crucifixion rather than by stoning? Karena dua hal ya. Karena di dalam perjanjian lama itu mereka tahu dengan jelas bahwa orang yang digantung adalah orang yang menerima kutukan dari Tuhan. Because of two things. Because in the Old Testament, people knew that people who are crucified are people who have received the curse. Yang namanya orang mati digantung dengan tidak menyentuh tanah itu merupakan satu statement yang sangat keras bahwa orang ini memang under the curse of God. People who die by crucifixion with their feet not touching the ground, it is a statement which is saying that this person is truly accursed by God. Tapi bukan cuma sekedar orang Yahudi yang punya pandangan yang sangat-sangat bleak, yang sangat-sangat negatif terhadap orang yang mati digantung. Orang Romawi pun sama. But not only the Jews who had this bleak view about someone who died by crucifixion, but the Romans are also the same. Orang Romawi kalau mereka dieksekusi, mereka akan dieksekusi lewat cara penggal kepala karena lebih terhormat ketimbang disalibkan. The Romans, as Roman citizens, if they were to be executed, they would be executed by beheading, because that is a more honorable way of dying. Jadi orang seperti Cicero mengatakan bahwa yang namanya kata cross itu sebenarnya tidak pernah diucapkan di dalam mulut orang Yahudi, itu the worst curse ever, itu dirty word yang sebenarnya jangan ngomong. So Cicero said that what is called the cross or crucifixion should never be mentioned by the Romans because this is so horrible. Kerajaan Romawi itu kerajaan yang paling banyak menyalibkan orang. The kingdom of Rome, the Roman Empire was the empire which crucified many people. Tapi kata salib itu jarang keluar di dalam literatur Romawi. But the cross rarely appears in the Romans literature. Karena itu betul-betul shaming mati secara disalibkan tersebut. Because dying by crucifixion is such a shameful thing. Jadi kenapa Tuhan Yesus dia memilih dengan mati di atas kayu salib? So why did Jesus choose to die by crucifixion on the cross? Karena melalui kematian di atas kayu salib, because by dying on the cross,
maka the great I am tersebut dia akan membalikkan semua kutukan dan semua shame yang bisa diberikan oleh dunia ini. Because by crucifixion, by dying on the cross, then this great I am that's overturned all the curses, all the bad things that this world has given the cross for. Nama I am itu berkali-kali disebutkan dalam konteks Tuhan akan menyelamatkan umatnya dalam perjanjian lama. These words, the great I am, is always given in the context of when God wanted to save his people in the Old Testament. Dan I am tersebut akan menyelamatkan umatnya di mana? Pada waktu dia naik ke atas kayu salib. And this I am will save his people when he went up to the cross. Pada waktu Tuhan Yesus, the great I am yang senantiasa ada, sudah ada sebelum Abraham itu naik ke atas kayu salib. When the great I am, which already have been and have already eternally existed before Abraham, went up to the cross, maka itu adalah momen ketika Tuhan Yesus dia absorb semua curse yang mungkin orang itu terima di atas dirinya sendiri. That is the moment when Jesus absorbed all the curses that anyone could ever receive in their life. Itu adalah momen di mana Tuhan Yesus dia tanggung the curse of God yang harusnya kita terima itu di atas dirinya. Itu adalah momen the great I am itu menyelamatkan kita. That is the moment when then this I am then absorb all the curses that we ought to have received. Orang Romawi melihat yang namanya cross itu sebagai satu shameful event. The Romans see the cross as such a shameful event. Dan pada waktu the great I am itu menyelamatkan umatnya dengan dia naik ke atas kayu salib, when the great I am saved his people by going up to the cross, maka di situ dia memikul yang namanya shame itu ke atas dirinya dan dia memberikan glory kepada orang-orang yang dia selamatkan. It was when at that time he bore the shame of his people and instead he gave the glory to the people whom he saved. Itulah Injil, saudara. That is the gospel, brothers and sisters. Itu adalah kabar baik. That is the good news. Apa yang kita terima di dalam Injil itu bukan good advice, tapi itu adalah good news. What we receive in the gospel is not a good advice, but a good news. Good advice itu apa? Itu berarti satu hal yang kita mesti kerjakan. A good advice is something that we must do. Tapi yang disebut dengan good news, kalau sudah tahu news, itu berarti satu hal yang sudah terjadi, terlepas dari keterlibatan saudara, itu news. But a good news is something that has already happened, which is unrelated to what you have done. And the real good news, the real Injil, Evangelion, itu adalah kabar ketika the great I am, itu dia memberikan keselamatan kepada umatnya dengan cara dia absorb itu. The curse and the shaming event yang harusnya kita tanggung. So the good news or the great Evangelion is when the great I am absorbed the curses and the shame which we ought to have bore. Hari ini kita sudah belajar 3 hal dari ayat 48 sampai 59. So we have learned these 3 points from verses 48 to 59. Pertama kita melihat bagaimana orang Yahudi itu merendahkan Tuhan Yesus. Firstly, we learn how the Jews degraded Jesus. Yang kedua kita melihat bagaimana secara sarkastik mereka berusaha untuk meninggikan Tuhan Yesus. Are you greater than Abraham? And secondly, we learned that how these Jews then sarcastically then spoke to Jesus. Are you greater than our father Abraham? Dan yang ketiga, terakhir tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri dia menyatakan dirinya dia adalah Allah Yahweh yang datang ke tengah-tengah manusia, kepunyaannya, dan dia naik ke atas kayu salib untuk menyelesaikan problem kutukan dan juga kehilangan hormat di dalam kejatuhan kita dalam dosa. So thirdly, we learn that Jesus is the great I am, the Yahweh who came into the world then to take up the shame and the curse that we ought to have bore. Then instead he gave us the salvation and glory. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Father in heaven, we have read and we have meditated upon your Son, Lord. We are so grateful that in his life and ministry, your Son
dealt with sinner graciously, Lord. We are so grateful to see that the offer of the gospel is extended again and again to those people who revile the name of your sons, Lord. And we also want to pray that, we will grow in this knowledge of the grace of your Son. We want to grow deeper to grasp the majesty of the gospel, Lord. And we pray that you would use our life in gratitude, not in grumbling, not in legalistic spirit, to extend your kingdom. Thank you, Lord. Help us to grow and help us to use our life as wisely as possible, so that in this life we might experience the depth and the joy of the fellowship with the Father and the Son. In the name of Jesus Christ, your only Son, we pray. Amen.